Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial untuk membuat model di Abacus. Jadinya model yang saya akan buat tutorialnya ini adalah sebuah tumpuan dari girder, yang mana girder tersebut merupakan bagian dari analisis skripsi saya. Di sini bisa diperhatikan bahwasanya dimensinya sekian ya. Nah, untuk memudahkan saya dalam pendesainan atau pemodelan part di Abacus di sini, saya mengintegrasikan aplikasi AutoCAD dengan Abacus untuk mempermudah desainnya, karena menurut saya apabila mendesain secara manual di Abacus secara langsung itu mungkin sedikit makan waktu lebih lama ya, berhubung karena dari user experience yang berbeda. Jadi saya menyarankan teman-teman bagi yang sudah mahir menggunakan AutoCAD mungkin bisa mendesain dimensinya dulu di AutoCAD, dimensi seperti ini di AutoCAD, kemudian diekspor atau di save as dengan format DXF ya, bukan DWG. Ingat DXF, terserah tahun berapapun. Kemudian nantinya itu akan menjadi model sketch yang bisa kita import di Abacus ini untuk mempermudah pemodelan part-part kita. Jadi pada bagian pertama ini saya akan mencoba untuk memodelkan part menggunakan ekstensi file DXF dari AutoCAD tersebut. Jadi yang pertama, setelah kita membuka Abacus, di sini masih kosong ya teman-teman. Apabila muncul jendela, itu bisa langsung teman-teman silang aja. Dan sebelumnya saya mungkin sedikit menginformasikan bahwasanya di Abacus ini tidak ada yang namanya sistem dari satuan ya. Jadi misalnya teman-teman dari awal memakai Newton ataupun satuan berat yang lainnya, nah itu harus disesuaikan sampai teman-teman selesai mendesain di Abacus ini. Jadi karena di sini Abacus tidak menyediakan format tersebut, jadi teman-teman harus ingat secara manual ya. Nah di sini saya menggunakan satuan MPa ya. Jadi beratnya menggunakan Newton dan kemudian untuk satuan panjangnya menggunakan milimeter. Yang pertama kita import dulu. Nah di sini saya juga sudah menyeting work directory supaya tidak ribet ya. Saya kalau dari defaultnya itu sama dengan di mana teman-teman menginstal aplikasi tersebut. Nah di sini saya sudah mengubah dari work directory-nya menjadi tutorial. Nah di sini saya akan coba untuk mengimpor koordinat-koordinat yang nantinya akan kita pakai ya. Saya klik OK. Nah, di sini kalau kalian teman-teman klik 2 kali, nantinya akan muncul titik-titik seperti ini. Kalau di AutoCAD-nya tadi saya buatnya berupa garis seperti ini ya, belum ada garis-garis yang tengah ini. Jadi hanya ada selongsong yang tengah ini, selongsong tendon, kemudian hama dari garis-garis pinggir dari girdernya. Nah, saat diimport ke Abacus, hasilnya hanya menjadi titik-titik seperti ini. Jadi teman-teman harus memodelkan sendiri ya. Jadi nanti teman-teman bisa create lines connected ini. Nah ini bisa teman-teman menyesuaikan sama titik-titik yang sudah teman-teman buat di AutoCAD tersebut. Oh iya, dan teman-teman juga perlu tahu bahwasanya apabila teman-teman secara mentah membuka Abacus kemudian mengimpor sketchnya, biasanya nilai daripada gridnya itu berubah. Jadi teman-teman harus menyeting kembali di sketcher option ini. Nah nilai daripada grid spacing ini teman-teman harus pastikan bahwasanya nilainya bulat. Jadi jangan sampai ada nilai koma-koma seperti ini, soalnya ini akan menyulitkan teman-teman nantinya. Jadi sini saya akan menggunakan 50 ya. Langsung saya apply. Di sini bentuknya jadi lebih kecil. Dan juga untuk penyesuaian bahwasanya supaya teman-teman tidak bingung saat pertama kali membuka ini, untuk menyesuaikan ya bahwasanya apakah benar gitu nilai jarak daripada dimensi kita itu sudah sesuai atau belum. Nah di sini teman-teman bisa klik yang ini, add dimension value. Nah ini 640 ya. Kalau diklik di sini masih ada koma-koma sekian ya. Nah di sini bisa disesuaikan menjadi 640. Nah karena ini saya belum membuat garisnya, jadi teman-teman pastikan buat garisnya terlebih dahulu. Di sini saya akan coba hapus dimensinya terlebih dahulu. Nah, pertama kita bisa membuat garis menyesuaikan dari titik-titik koordinat yang sudah kita impor ke Abacus ini ya, yang dari AutoCAD. Ini
langsung harus ke bawah saja. Sini, kemudian naik kembali ke atas. Sini, dan berhenti di sini. Oke, sudah selesai. Nah, untuk seperti yang sudah sampaikan tadi, bahwasanya kita perlu memastikan bahwasanya nilai dari dimensi ini sesuai ya. Di sini mungkin terlihat 640, cuman dari sininya 639,99 sekian. Nah, ini perlu dikoreksi teman-teman, karena kalau tidak nantinya saat meshing atau keberlanjutan dari analisisnya agak ribet ya. Ini bisa di-enter. Begitu juga dengan dimensi-dimensi yang lain. 70. Ini sudah benar ya 70. Juga sudah 70. Kemudian ini 130. Oke, sudah 130. Ini juga sudah 130. Kemudian yang ini nilainya 20 30. Oke, sudah bulat ya. Yang berubah hanya nilai yang atas tadi. Juga perlu kita pastikan apakah sudah 20 30 sudah. Kemudian yang terakhir yang paling bawah. Sudah 700. Oke, berarti sudah aman. Dan di sini saya juga membuat modelnya nantinya akan berlubang di tengah ya, sebagai perletakan dari tendon yang saya modelkan sebagai penyalur beban yang bekerja dari girder saya. Di sini saya juga akan memastikan apakah radiusnya sudah sesuai dengan desain saya sebesar 31. Oke, sudah ya. 31, oke. 31. Dan yang terakhir sudah 31, oke. Nah, di sini bisa teman-teman simpan ya, karena ini masih di sketch, kita bisa menyimpan sketch ini. Save sketch as girder. Oke. Kita girder acuan gitu ya. Girder note. Nah, kemudian kita bisa membuat part yang pertama ya. Oke, kita down dulu. Kita membuat part, create. Di sini saya akan menamakannya sebagai girder. Di sini saya menggunakan model yang spesial 3D ya, karena kita membuat model 3D, kemudian tipenya deformable. Di sini saya tidak mengubahnya untuk tipenya. Nah, untuk base feature di sini saya menggunakan solid dan extrusion. Nah, approximate size ini merupakan papan kerja ya, kalau bisa saya bilang. Jadi nantinya ini akan membuat grid sebesar 200 kali 200 ya. Nah, karena punya saya itu ada 3000 ya, kalau 2000 mm, sekitar 2 meteran. Jadi di sini saya akan menyeting kurang lebih 2200 mungkin. Jadi nanti dia akan membuat grid sebesar 2200. Tapi kayaknya kegedean deh. 1000 aja. Oke, kalau misal dilihat dari sini ini sudah 0 ya. Kemudian ke ujung sini, nah di sini 500 sampai sini dengan 500. Ini sebenarnya kekecilan nih. Oke, bener 2000 tadi. Tidak apa. Di sini kita bisa add sketch ya, pakai sketch yang sudah kita buat tadi. Ini kita oke saja. Nah, di sini dia sudah menyesuaikan ya. How do you want to reposition your entite? Di sini saya langsung klik down saja, karena sudah sesuai dengan desain saya ya yang sebelumnya. Oke. Jika sudah, langsung diklik down saja. Nah, di sini setelah kita selesai mengimport sketchnya, nantinya akan diminta untuk panjang memajang ke belakang ya, ke arah Z ini. Ke arah Z yang ke belakang, menjorok ke dalam layar. Di sini punya saya memodelkan sepanjang 2000 mm juga. Nah, jadinya nanti seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini bagian belakangnya, nantinya ini adalah bagian depan dari part girdernya. Nah, untuk memudahkan saat proses meshing, di sini saya juga akan menambahkan garis-garis bantu ya, untuk memisahkan antara bagian yang sekiranya tidak berbentuk kotak, supaya saat meshing nantinya akan mempermudah sistem untuk memeshing modelnya.
Di sini saya akan menambahkan fitur oke. Di sini saya hanya akan menambahkan garis-garis ya untuk mempermudah nantinya. Di sini saya menambahkan garis dari sini ke sini. Kemudian dari sini ke sini. Oh, oke. Dari sini ke sini. Sebenarnya ini bisa sesuai dengan kreativitas teman-teman untuk mempermudah. Kalau misal teman-teman mau bagi dari sini ke sini juga tidak masalah. Kemudian ini ada bagian segitiga sendiri kan. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin memisahkan bagian segitiga ini sendiri, jadi dari sini ke atas ditambahkan garis lagi, itu tidak masalah juga. Sesuai preferensi masing-masing. Kemudian sini ke atas. Dari desain saya sebelumnya ini harus sebesar 75 ya, supaya meshing yang bawah juga tidak hijau. Juga supaya meshing yang bawah bisa hijau. Ini sudah 75 ke atas. Oke. Kemudian sama juga ke bawahnya. Pastikan juga sudah 75. Oke, sudah 75. Oke. Kemudian bagian sini juga. Ini saya buat langsung ke samping saja ya. Oke. 75. Kemudian yang kesini juga 75. Oke, sudah 75. Oke. Ini untuk mempermudah sepertinya saya akan menghapus dari dimensi-dimensinya terlebih dahulu ya. Oke. Nah, di sini saya akan membuat kotak. Oh, oke. Oke, sudah seperti ini. Nah, di sini nantinya yang ini saya akan copy ke bawah. Jadi setiap lubang memiliki pattern yang seperti ini ya. Di sini untuk ngopinya teman-teman bisa klik translate ini, kemudian klik copy. Di sini akan memblok sebanyak ini ya. Ini pastikan jangan sampai ikut, ditahan kontrol kemudian diklik sampai garisnya tidak menjadi merah. Nah, kalau sudah kita klik down, pilih garis pertama dan pilih garis kedua. Nah, artinya dia akan otomatis untuk mengopi ya. Kemudian saya akan copy kembali sampai semua lubang tendon terisi. Dan oke, satu lagi. Oh, done. Oke, sudah ya. Jadi tiap-tiap lubang punya pattern seperti ini. Di sini bisa langsung klik done. Sepertinya bagian tengahnya harus kosong. Oke. Sini harus dihapus terlebih dahulu. Jadi saya membuat garisnya dari sini ke sini. Dan dari sini ke sini. Oh. Oke. Ini sudah seperti ini ya. Dan yang bawah juga harus kita potong. Apakah ada opsi untuk trim? Oh.
bisa di trim ternyata. Oh, kenapa nih? Oke, sudah ya. Coba di done. Session must be closed for this type of feature. Sepertinya saya salah mengambil model ya. Di sini saya akan menyimpan terlebih dahulu sepertinya. Terus satu. Oke. Di sini kita silang saja. Yes. Harusnya sepertinya yang ini. Oke, kita impor. Oke. Done. Sudah ya. Kita langsung done. Nah, di sini saya akan mendesainnya. Ini arah panahnya masih ke luar ya. Jadi saya akan membaliknya. Jadi dia akan memotong sepanjang gider ke belakang ini. Sepanjang sama seperti gidernya. Dan teman-teman ingat ini harus dicentang. Oke, sudah ya. Nah, untuk mengecek apakah kira-kira meshing kita sudah optimal atau belum, di sini sudah hijau ya. Nah, kalau belum optimal itu nanti ada yang warnanya kuning atau oranye. Kalau oranye itu sepertinya teman-teman harus berpindah ke model TED, atau teman-teman harus lebih pintar lagi untuk membagi-bagi partisi dari part teman-teman ya. Ini kita sudah selesai memodelkan satu. Jangan lupa di save. Tutorial. Oke. Untuk kemudian karena di model saya ini ada tendon juga ya. Jadi yang kedua saya akan coba untuk memodelkan tendonnya. Di sini saya akan memodelkan tendon bertahap ya teman-teman ya. Di sini saya akan mencoba modelkan 120, itu berarti 240. Saya butuh sekitar 215 ya. Nah, di sini sudah. Saya akan coba untuk jadi 215. Oke, sudah. Di sini saya langsung down saja. Tebalnya sudah, ini harus oke. 20. Kita bisa mengeditnya belakangan ya. Nah, ini bisa diedit lagi teman-teman. Di features ini. Kemudian section sketch ini bisa teman-teman edit lagi, edit kembali ya. Tadi harusnya 250. Oh, salah. Nah, apply. Kemudian satu lagi 250. Oke. Kemudian di done. Sudah, ini belum tergenerate. Di feature regenerate. Nah, dia sudah jadi lebih besar. Nah, untuk menambahkannya, kita bisa menambahkan ini ya, part ini. Kita klik ini. Nah, kita bisa menambahkan lingkarannya teman-teman. Soalnya tidak perlu dimodelkan lingkarannya juga tidak masalah ya. Soalnya tidak terlalu berpengaruh. 65. Oh tidak, salah. Saya lupa. Oke, begini. Kemudian kita down. Nah, ini arahnya menghadap ke depan ya. Sebesar 50.
Kemudian kita menambahkan lagi selongsong ke belakang ya. Kita klik ini, kemudian klik sisinya, kita sudah berpindah. Untuk ukuran dari selongsong ini saya menyesuaikan dengan lubangnya, yaitu sebesar 31 ya jari-jarinya. Oke, ini sudah kita down. Ini sepanjang 2000. Nah, untuk yang ini saya tidak akan membagi partisinya, karena saat nge-mesh nanti saya akan menggunakan metode TET ya. Jadi untuk lebih leluasa dalam memodelkan tendonnya, karena saya tidak mengambil hasil analisis dari tendon. Kita sudah selesai membuat dari tendonnya. Jangan lupa di save teman-teman. Model database have been saved. Kemudian kita akan memodelkan tulangannya teman-teman. Di sini saya akan menuliskan long itu dinilai terlebih dahulu saja ya. Long. Pakainya wire ya teman-teman. Panjangnya 1900 1900. Oke, diantar saja. Kemudian langsung kita silang dan down. Nah, kalau wire dia tidak ada jendela tambahan yang muncul ya, karena kita memodelkan ini dalam bentuk 2 dimensi. Atau satu dimensi ding. 1 dimensi saja. Set gitu. Nah, ini untuk longitudinalnya. Kemudian kita akan menambahkan sengkang. Untuk membuat ini sepertinya lebih mudah ya. Create 3D wire. Oke, dinamakan ketinggalan. Sengkang. Continue. Di sini kita langsung menggambar kotak saja. Kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita add dimensinya ini sebesar 600. Kemudian satu lagi ini sebesar 2000. Oke, kita silang saja, langsung kita klik done. Oke, sudah jadi untuk part sengkang dan tendonnya. Oke, jadi di sini kita hanya memodelkan 4 part ya teman-teman. Oke. Setelah part ini selesai, kita akan pindah ke properti teman-teman. Nah, di properti ini kita akan menginsertkan atau memasukkan material daripada tiap-tiap elemen yang sudah kita buat. Jadi di sini yang pertama saya akan mencoba memasukkan untuk beton ya.